Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang. Saya sampaikan kepada Bapak Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia, Bapak Dalu Agung Darmawan, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Bapak Dirjen ATR BPN, serta jajaran dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, Deputi 3 Badan Komunikasi Pemerintah. Selamat datang juga saya sampaikan kepada rekan-rekan media yang hadir pada pagi hari ini. Hari ini tema konferensi pers kita adalah update program prioritas PHTC serta transformasi layanan pertanahan dan percepatan sertifikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Kita mulai konferensi pers pagi hari ini mengenai perkembangan program strategis pemerintah, yaitu program Kartu Indonesia Pintar atau KIP, satu pendidikan tinggi yang mencakup capaian penerima manfaat, jadwal pendaftaran, serta dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Untuk itu kami langsung persilakan Bapak Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Dalu Agung Darmawan, MSI, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, juga Bapak Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, Bapak Ilyas Tejo Priyono. Saya yakin Bapak salah seorang paling sabar di Republik ini. Karena tema bidangnya ini sengketa dan konflik pertanahan Pak ya. Luar biasa. Terima kasih Pak sudah hadir Bapak. Terima kasih dari ATR BPN. Yang kami hormati rekan-rekan media serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan minggu ini kami akan menyampaikan perkembangan program strategis pemerintah, yaitu program Kartu Indonesia Pintar Kuliah atau Pendidikan Tinggi yang mencakup capaian penerima manfaat, jadwal pendaftaran, serta dampaknya terhadap akses pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Ya, sebelum nanti dilanjutkan oleh Pak Dalu dengan tema agraria ATR BPN. Sebelum kita lanjutkan, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk mencetak SDM unggul yang berdaya saing global. Pendidikan adalah instrumen untuk memberantas kemiskinan. Anak-anak yang miskin, kalau orang tuanya miskin, mereka tidak perlu untuk terus miskin. Ini yang kita telah upayakan dan ini sedang kita kerjakan sekarang. Kayak tidak percaya, nangis sih karena sangat bahagia sekali. Tulisannya tuh selamat Anda lolos. Jadi kayak bahagia sekali. Untuk teman-teman, adik-adik, tetap semangat kalau dapat KIP-nya, manfaatkan dengan baik-baik. Jujur, saat pertama kali tahu bahwa beta bisa dapat beasiswa KIPK dari Universitas Pencabuur, sangat bersyukur karena itu tadi beta punya latar belakang keluarga dari orang yang tidak mampu, tapi dengan adanya KIPK ini membuat beta bisa menjadi lebih optimis untuk beta bisa lanjut berkuliah.
Terima kasih teman-teman, ini tema yang sangat penting dan sangat berdampak kepada masyarakat kita. Kami harapkan kawan-kawan dari media dapat menyebarkan seluas-luasnya informasi yang akan kami sampaikan. Saya akan mulai 1 Romawi, Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah. A. Latar belakang dan tujuan program. Rekan-rekan media, KIP Kuliah adalah skema bantuan sosial program Indonesia Pintar atau PIP Pendidikan Tinggi yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga miskin atau rentan miskin. Payung hukum program ini adalah Permen Dikti Saintek nomor 2 tahun 2026 tentang PIP Pendidikan Tinggi dan Kepsesjen Kemdikti Saintek nomor 147/A/KEP/2026 tentang petunjuk pelaksanaan atau juklak PIP Pendidikan Tinggi. Tujuan program ini adalah memperluas akses pendidikan tinggi, meningkatkan kesempatan belajar di perguruan tinggi bagi mahasiswa tidak mampu secara ekonomi, dan meningkatkan angka partisipasi kasar atau APK pendidikan tinggi. Prinsip pelaksanaannya adalah adil, tepat sasaran, akuntabel, dan transparan. Program yang dikelola oleh Kemdikti Saintek ini hanya berlaku untuk mahasiswa di perguruan tinggi, lingkup Kemdikti Saintek untuk jenjang sarjana, sarjana terapan atau diploma. B. Kelompok sasaran dan bentuk dukungan. Rekan-rekan media, prioritas sasaran program ini meliputi mahasiswa ex penerima PIP Pendidikan Menengah yang telah terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN sebagai kelompok sangat miskin sampai dengan rentan miskin maksimum desil 4. Yang juga berhak adalah mahasiswa miskin atau rentan miskin dengan kriteria titik 2 tercatat dalam DTSEN maksimal desil 4 atau berasal dari panti sosial atau panti asuhan atau pendapatan kotor gabungan orang tua _ wali tidak melebihi upah minimum provinsi atau UMP jika tidak terdaftar di DTSEN. Penerima program juga bisa ditetapkan lewat program afirmasi, program prioritas strategis, atau keadaan bencana, termasuk di dalamnya bencana alam, konflik sosial, korban kekerasan, dan korban pelanggaran HAM berat. Adapun dukungan yang diberikan meliputi 3 komponen selain biaya kuliah. 1. Bantuan biaya pendaftaran diperuntukkan bagi pendaftar ujian tulis berbasis komputer, UTBK, seleksi nasional berdasarkan tes SNBT di perguruan tinggi negeri, Kemdikti Saintek yang sudah punya akun sistem informasi manajemen atau SIM KIP kuliah dan masuk 10% masyarakat dengan kesejahteraan terendah pada DTSEN. Mekanismenya dibayarkan langsung. 2. Bantuan biaya pendidikan yang dibayarkan langsung ke rekening perguruan tinggi sesuai masa tempuh kurikulum, besarannya berdasarkan akreditasi dan bidang ilmu prodi. Pembayarannya disalurkan per semester lewat bank penyalur ke rekening perguruan tinggi sesuai penetapan dan instruksi penyaluran. 3. Bantuan biaya hidup yang diberikan ke rekening mahasiswa berdasarkan 5 klaster wilayah dengan besaran yang disesuaikan dengan indeks biaya hidup di lokasi kampus dan disalurkan berkala setelah ditetapkan sebagai penerima. Adapun klaster wilayah biaya hidup ini terbagi menjadi 5 tingkatan, mengacu pada indeks biaya hidup di kota atau kabupaten tempat perguruan tinggi berada. Klaster 1 dengan bantuan Rp800.000 per bulan diperuntukkan bagi wilayah dengan biaya hidup terendah, biasanya di kabupaten yang relatif kecil atau daerah di luar pusat kota besar. Klaster 2 dengan bantuan Rp950.000 per bulan mencakup wilayah berbiaya hidup rendah menengah, seperti kota kabupaten yang mulai berkembang. Klaster 3 dengan bantuan Rp1,1 juta per bulan berlaku untuk wilayah berbiaya hidup menengah,
umumnya kota-kota provinsi dengan fasilitas pendidikan yang cukup lengkap. Klaster 4 dengan bantuan 1.250.000 rupiah per bulan mencakup wilayah berbiaya hidup tinggi seperti kota-kota besar dengan aktivitas ekonomi tinggi. Adapun klaster 5 dengan bantuan 1.400.000 rupiah per bulan diperuntukkan bagi wilayah dengan biaya hidup termahal, umumnya kota metropolitan dan pusat ekonomi nasional. Informasi klaster untuk masing-masing kampus dapat dicek oleh mahasiswa melalui sistem informasi manajemen KIP kuliah setelah dinyatakan sebagai penerima. C. Jadwal pendaftaran KIP kuliah 2026. Nah ini penting teman-teman ya, kapan pendaftarannya bisa dilakukan. Pendaftaran akun calon penerima KIP kuliah dibuka sejak 3 Februari 2026 yang lalu dan dijadwalkan berlangsung hingga 31 Oktober 2026. Jadi ini masih ongoing, ya, masih berlaku. Sejalan dengan itu, jalur seleksi masuk perguruan tinggi juga memiliki jadwalnya masing-masing. Seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP. Kalau zaman dulu namanya apa ya, berdasarkan rapot itu? Hah? PMDK? PMDK Pak. Kayaknya mantan PMDK nih Bapak. PMDK kalau dulu ya. Jadi langsung ke sekolah ya Pak ya. Dan sebelum ujian udah pada tahu tuh, yang ranking-ranking biasanya masuk tuh. Berlangsung 10 hingga 18 Februari 2026. UTBK SNBT, ini dulu dikenal UMPTN. Kalau saya UMPTN dulu Pak. Dibuka 25 Maret hingga 7 April 2026. Sementara seleksi mandiri, ya, jadi ini yang diselenggarakan oleh masing-masing kampus, baik di PTN maupun PTS berlangsung lebih panjang, yakni sejak 15 Juni hingga nanti 31 Oktober 2026. Perlu digarisbawahi bahwa KIP kuliah hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Jadwal pendaftaran ini berpotensi diperpanjang sesuai kebijakan Kemdikti Saintek mengikuti pola tahun-tahun sebelumnya. D. Pembagian peran pemerintah dan perguruan tinggi. Rekan-rekan media, peran pemerintah pusat dalam program ini adalah menetapkan kebijakan atau petunjuk pelaksanaan, kemudian menetapkan sasaran dan kuota, mengalokasikan anggaran, verifikasi, validasi dan penetapan penerima, penyaluran pembiayaan, monitoring, evaluasi, pengawasan, dan mengelola sistem informasi. Adapun peran dari perguruan tinggi adalah mengidentifikasi dan mengusulkan calon penerima, verifikasi validasi data, memastikan kesesuaian syarat, mengelola memantau penerima selama studi, evaluasi akademik dan kondisi ekonomi, melaporkan perubahan status, dan memastikan bantuan dipakai sesuai ketentuan. Misalnya ada yang DO, ya mudah-mudahan jangan ya Pak ya. DO kan udah nggak bisa terima lagi Pak. Berdasarkan data resmi Kemdikti Saintek per 23 Agustus 2026, jumlah penerima manfaat KIP kuliah menunjukkan tren pertumbuhan yang fluktuatif, namun relatif konsisten sejak diluncurkan 2020. Pada tahun pertama peluncurannya, total penerima tercatat 1.505.718 siswa, terdiri dari 352.706 mahasiswa yang sudah menjalani kuliah atau ongoing, 200.000 mahasiswa baru, dan 453.012 orang penerima bantuan lain. Angka ini naik pada tahun 2021 menjadi 1.127.777 penerima, menjadi capaian tertinggi ya sepanjang program ini berlaku 2020 sampai sekarang. Ini didorong oleh peningkatan jumlah mahasiswa ongoing menjadi 474.187 orang, dengan jumlah mahasiswa baru tetap di angka 200.000 orang. Memasuki 2022 terjadi penurunan menjadi 780.014 orang penerima,
seiring hilangnya komponen bantuan lain dari struktur data serta turunnya jumlah mahasiswa baru menjadi 185.475 orang. Meski jumlah mahasiswa ongoing terus meningkat menjadi 594.539 orang. Tren kenaikan bertahap kembali terlihat pada tahun 2023 dan 2024 dengan total penerima masing-masing mencapai 916.827 orang dan 1.022.084 orang mahasiswa, ditopang oleh jumlah mahasiswa ongoing yang terus bertambah menjadi 666.688 orang dan 778.638 orang. Pada tahun 2025 yang lalu, total penerima kembali naik menjadi 1.115.595 orang mahasiswa dengan komponen bantuan lain yang kembali muncul sebesar 61.744 penerima. Sementara itu pada 2026 ini jumlah mahasiswa ongoing mencapai titik tertinggi sepanjang periode, yaitu 840.792 mahasiswa. Ini data dari Kemdikti Saintek pada tanggal 23 Agustus 2026. Namun jumlah mahasiswa baru turun menjadi 177.950 orang dengan total penerima tercatat 1.018.742 mahasiswa. Dari total 840.792 mahasiswa penerima KIP kuliah yang aktif pada semester genap 2026, sebanyak 380.741 mahasiswa tersebar di 124 PTN, sementara 460.051 mahasiswa lainnya menempuh studi di 2.204 perguruan tinggi swasta. Data ini menunjukkan bahwa jangkauan KIP kuliah tidak terbatas pada PTN saja, melainkan menjangkau ribuan PTS di seluruh Indonesia. Sejak diluncurkan pada 2020 sebagai kelanjutan program bidik misi, KIP kuliah rata-rata menjaring sekitar 200.000 mahasiswa baru setiap tahunnya. Dan hingga akhir semester genap 2026, program ini telah mengantarkan 526.928 mahasiswa lulus pada jenjang sarjana atau sarjana terapan. Ditambah 83.561 mahasiswa lulus pada jenjang diploma. Adapun mengenai tingkat keberlanjutan studi para penerima manfaat, Kemdikti Saintek menyampaikan bahwa data tersebut masih dalam proses tracer study yang tengah berlangsung dan baru akan rampung pada akhir tahun 2026 ini. Mekanisme verifikasi dan pemutakhiran data. Rekan-rekan media, verifikasi calon penerima KIP kuliah dilakukan secara berlapis. Prosesnya dimulai dari pengusulan calon penerima, dilanjutkan dengan verifikasi dan validasi data baik dari sisi kesesuaian syarat maupun basis data sosial ekonomi sebelum akhirnya ditetapkan sebagai penerima resmi setelah seluruh tahap verifikasi selesai. Proses ini didukung oleh integrasi dari 3 sistem data. Untuk data akademik dan kependudukan, sistem KIP kuliah terhubung dengan Pusdatin Kemdikdasmen. Untuk data ekonomi yang menjadi dasar penentuan prioritas sasaran, sistem terintegrasi dengan DTSEN melalui Pusdatin Kemdikti Saintek. Sementara untuk data akademik yang menjadi dasar penetapan dan pencairan, sistem terhubung dengan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDikti. Pemutakhiran data dilakukan melalui pemadanan data secara berkala dan Kepsesjen 2026 memperkuat peran perguruan tinggi, lembaga layanan pendidikan tinggi, serta pihak berwenang lainnya dalam menjalankan proses verifikasi dan validasi ini. Penerima KIP kuliah dari wilayah 3T. Rekan-rekan media, penerima KIP kuliah yang berasal dari wilayah terdepan
Terluar dan tertinggal atau 3T pada tahun 2026 tercatat sebanyak 85.390 mahasiswa atau setara 10,2% dari total 840.792 mahasiswa penerima KIP kuliah yang aktif tahun ini. Jika dirinci berdasarkan jenis perguruan tinggi dari 380.741 mahasiswa penerima di PTN, 41.631 diantaranya atau 10,9% berasal dari wilayah 3T. Sementara dari 460.051 mahasiswa penerima di PTS, 43.759 mahasiswa atau 9,5% berasal dari wilayah 3T juga. Perlu digarisbawahi ada perbedaan antara mahasiswa dan lokasi kampus. Sebanyak 85.390 mahasiswa atau 10,2% memang berasal dari kabupaten kota daerah khusus 3T. Namun yang benar-benar menempuh kuliah di perguruan tinggi yang berlokasi di wilayah 3T hanya 45.348 mahasiswa atau 5,4%. Artinya sebagian mahasiswa asal 3T memilih melanjutkan studi di luar wilayah asalnya. G. Anggaran KIP kuliah 2026 dan proyeksi di tahun 2027. Rekan-rekan media, pada tahun 2026 pemerintah mengalokasikan anggaran KIP kuliah sebesar 15,3 triliun rupiah untuk membiayai target 1.047.221 mahasiswa penerima. Memasuki tahun 2027, alokasi anggaran diproyeksikan naik menjadi 15,37 triliun. Sementara jumlah sasaran penerima sebanyak 966.623 mahasiswa. Jika ditelusuri ke belakang, realisasi anggaran KIP kuliah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten sejak 2020. Pada 2020, realisasi anggaran tercatat 6,4 triliun untuk 1.005.718 penerima. Angka ini kawan-kawan naik setiap tahun, 9 triliun pada 2021, 9,9 triliun pada 2022, 11,7 triliun untuk 2023, 13,4 triliun untuk 2024 hingga mencapai 14,9 triliun pada tahun 2025. Rasio anggaran terhadap populasi yang berhak atau eligible. Rekan-rekan media, untuk melihat sejauh mana KIP kuliah menjangkau populasi yang sebenarnya berhak menerima, Kemdikti Saintek membandingkan kuota penerima dengan dua basis data. Pertama, jumlah penerima PIP pendidikan menengah pada tahun 2026. Ya, tercatat 1.974.451 siswa, di mana 524.047 siswa diantaranya berada pada DTSN desil 1 hingga 4, menjadi kelompok yang prioritas sasaran KIP kuliah. Kedua, data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemdikti Saintek mencatat jumlah mahasiswa baru jenjang sarjana dan diploma pada tahun 2025 mencapai 1.835.693 mahasiswa, terdiri dari 851.983 mahasiswa di PTN dan 983.710 mahasiswa di PTS. Dari perbandingan tersebut, kuota 200.000 penerima baru KIP kuliah tiap tahun setara dengan 10,9% dari total mahasiswa baru nasional. Namun jika dibandingkan dengan khusus populasi prioritas eligible, yakni 524.047 siswa pada DTSN desil 1 hingga 4, maka kuota 200.000 penerima baru tersebut setara dengan 38,2%. Menunjukkan jangkauan yang lebih signifikan terhadap kelompok yang benar-benar menjadi prioritas program. Nah, kalau dibandingkan dengan kursi kosong di PTN, Pak, yang tercatat tahun lalu 60.000, ini 200.000. Dan harus ditambahkan bahwa dari 60.000 kursi kosong itu sebetulnya
yang betul-betul tidak mendaftar ulang hanya sekitar 18.000. 42.000 memang karena pendaftarnya kurang, Pak. Ya, pendaftarnya kurang. Jadi 18.000 harusnya sangat bisa dipenuhi oleh 200.000 ini, Pak. Dampak terhadap akses pendidikan tinggi. Rekan-rekan media, program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses ke pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Dari total penerima ongoing 2026 tercatat 840.792 mahasiswa dengan rincian 380.741 mahasiswa di 124 PTN dan 460.051 mahasiswa di 2.204 PTS. Khusus penerima baru tahun 2025 tercatat 233.233 mahasiswa yang tersebar di 124 PTN dan 2.089 PTS. Dari sisi latar belakang ekonomi, rata-rata pendapatan kotor gabungan orang tua penerima baru di 2025 hanya sekitar 1,274 juta rupiah per bulan untuk penerima di PTN dan 1,181 juta rupiah per bulan untuk penerima di PTS. Ini menunjukkan bahwa program ini memang menjangkau kelompok dengan kemampuan ekonomi yang benar-benar terbatas. Dari sisi jenjang dan bidang studi, sebanyak 90% penerima menempuh program sarjana atau sarjana terapan, sementara jika dilihat dari distribusi rumpun ilmu, penerima paling banyak berasal dari rumpun ilmu sosial dan humaniora sebesar 59%, disusul sains dan teknologi 32%, kesehatan 9% dan kedokteran 0,1%. J. Testimoni penerima manfaat. Teman-teman sekalian, salah satu kisah inspiratif datang dari M. Satibi, mahasiswa asal Aceh Besar yang kini menempuh pendidikan di program studi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi Universitas Syah Kuala Banda Aceh. Satibi menamatkan pendidikan menengahnya pada 2024 dan langsung mengikuti UTBK serta seleksi KIP kuliah pada tahun yang sama. Namun pada saat itu usahanya belum membuahkan hasil. Tidak patah semangat, Satibi kembali mencoba pada tahun 2025 dengan mengikuti UTBK, SNBT, dan seleksi KIP kuliah untuk kedua kalinya. Kali ini dia dinyatakan lulus dan resmi menjadi penerima manfaat program. Bagi Satibi, KIP kuliah adalah rezeki yang memungkinkannya menjalani perkuliahan dengan lebih mulus dan lancar. Sejak menjadi penerima KIP kuliah, Satibi mengaku sudah tidak lagi dibebani persoalan ekonomi, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarganya selama menjalani masa perkuliahan. Kepada teman-teman yang masih ragu untuk melanjutkan pendidikan tinggi, Satibi berpesan agar tidak takut dan tidak ragu melangkah. Menurutnya dunia perkuliahan penuh warna, mempertemukan dengan teman dan relasi baru, membuka kesempatan berorganisasi, serta membekali ilmu yang akan sangat berguna bagi kehidupan ke depan. Nah, ini benar ya Pak ya? Pengalaman kita begitu Pak? Ya, betul sekali ini. Kisah lain datang dari Sylvia Rahmi, mahasiswi program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Sosial Sains dan Ilmu Pendidikan, Universitas Ubudiyah Indonesia, Banda Aceh. Sylvia mengaku sebelumnya tidak pernah membayangkan bisa melanjutkan kuliah karena kondisi ekonomi keluarganya. Sejak pertama kali menerima kabar sebagai penerima KIP kuliah, ia mengaku merasa sangat bersyukur dan terharu. Berkat KIP kuliah, Sylvia kini resmi menjadi mahasiswa dan dapat menempuh pendidikan tinggi yang sebelumnya terasa sulit dijangkau. Baginya program ini tidak hanya meringankan beban biaya kuliah, tapi juga memberikan motivasi dan semangat baru untuk terus berprestasi. Sekaligus memungkinkannya lebih fokus menjalani perkuliahan tanpa khawatir soal persoalan keuangan. Sylvia menyampaikan komitmennya untuk memanfaatkan kesempatan ini dengan sungguh-sungguh serta rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah dan penyelenggara program KIP kuliah atas kesempatan yang diberikan kepadanya untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Kisah inspiratif lainnya datang dari Siti Aisyah, mahasiswi program studi agroindustri pangan Politeknik Negeri Sambas, Kalimantan Barat.
Siti mengaku awalnya tidak menyangka bisa melanjutkan kuliah, bahkan orang-orang di sekitarnya sempat meragukan kemampuan orang tuanya untuk membiayai pendidikan tinggi. Berkat KIP kuliah, Siti kini resmi menempuh pendidikan di Politeknik Negeri Sambas. Ia berharap dapat meraih kesuksesan ke depannya dan mampu mengangkat derajat orang tuanya melalui pendidikan yang ia tempuh. Kepada teman-teman yang masih dilema antara melanjutkan kuliah atau tidak, Siti berpesan agar tetap semangat, tidak pernah putus asa, dan terus berdoa untuk kehidupan yang lebih baik di masa depan. Dua Romawi penutup, rekan-rekan media, melalui program Indonesia Pintar, pendidikan tinggi, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Setiap anak yang memiliki semangat belajar dan kemampuan akademik harus memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita tanpa terhalang oleh kondisi finansial keluarganya. Pendidikan tinggi bukan sekedar investasi bagi masa depan individu, tapi juga investasi bagi masa depan bangsa. Karena itu pemerintah akan terus memperluas akses pendidikan yang adil, inklusif dan berkualitas agar semakin banyak generasi muda Indonesia dapat tumbuh menjadi sumber daya manusia unggul yang siap mewujudkan Indonesia Emas 2045. Atas perhatian rekan-rekan semua kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, Om Santi Santi Om. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Badan Komunikasi Pemerintah. Bapak Ibu, seperti yang disampaikan Bapak Kabakom tadi, bahwa program KIP Kuliah terbukti meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi kelompok ekonomi rentan. Dari total penerima ongoing tahun 2026 tercatat ada 840.792 mahasiswa. Dan melalui program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, pemerintah ingin memastikan bahwa tidak ada anak Indonesia yang kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan hanya karena keterbatasan ekonomi. Setiap anak memiliki peluang yang sama untuk meraih cita-cita tanpa terhalang oleh kondisi finansial keluarganya. Dan ke depan pemerintah akan terus memperluas akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas. Selanjutnya kita akan dengarkan paparan dari Bapak Dalu Agung Darmawan, Sekjen Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, yang akan memaparkan transformasi layanan pertanahan dan percepatan sertifikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Komunikasi Republik Indonesia, Bapak Muhammad Kodari. Terima kasih Bapak. Kami telah hadir dan baru tadi malam Pak Kepala kami diberikan tugas oleh Bapak Menteri untuk menghadiri acara ini bersama teman saya Pak Dirjen 7, Dirjen Sengketa Konflik dan Perkara, dan teman-teman saya dari Humas. Rekan-rekan media, saya akan sampaikan terkait dengan transformasi layanan pertanahan, kemudian nanti juga sertifikasi MBR, dan tadi ada pesan juga mengenai reforma agraria Pak ya. Jadi ada 3 ranah itu yang akan kami jelaskan pada pagi hari ini. Ibu Moderator, terima kasih telah memandu pada pagi hari ini, dan saya akan pelan-pelan untuk menjelaskan ini agar tidak ada miss. Yang pertama, sebagaimana direktif Presiden terkait dengan layanan publik, ini kemarin Pak Menteri di tanggal 17 Agustus telah meluncing 3 ranah transformasi. Nanti akan kami jelaskan secara detail. Bapak Presiden menyampaikan bahwa negara harus memudahkan rakyat, bukan mempersulit. Gitu. Jadi yang kemarin kita launching di tanggal 17 Agustus itu 1, pengukuran terjadwal, 2, peralihan hak terintegrasi, dan yang ketiga adalah organisasi berbasis wilayah. Nanti saya akan jelaskan terkait dengan 3 ranah itu.
Nah, sebelumnya Ibu dan Pak sekalian, rekan-rekan sekalian, saya akan sampaikan mengenai urgensinya. Kenapa sih di ATR BPN harus melakukan transformasi layanan pertanahan? Rekan-rekan sekalian, kalau kita lihat layanan publik yang ada di ATR BPN, kurang lebih 80% itu berupa layanan kepada masyarakat. Selebihnya adalah berkaitan dengan internal kami, baik di dalam konteks pembangunan SDM, pembangunan kelembagaan maupun yang lain. Kalau kita lihat di dalam konteks pelayanan publik, Ibu dan Pak sekalian, rekan-rekan sekalian, kita harus melihat berkaitan dengan kepuasan pelanggan. Ini harus menjadi output utama dari pelayanan publik. Nah, kalau kita lihat di situ ekspektasi dari masyarakat terhadap layanan publik itu paling tidak ada 3. Yang pertama harus ada kepastian, yang kedua harus melihat kecepatannya, dan yang ketiga harus bebas pungli. Ini yang diharapkan oleh masyarakat terkait dengan layanan publik. Nah, kunci dari percepatan layanan, Bapak Menteri sudah berkali-kali disampaikan terkait dengan bagaimana sih kecepatan layanan itu. Hanya ada 2, yaitu sistem dan sinten. Sinten itu bahasa Jawa, kalau kita bahasa Indonesia kan orangnya, siapa. Jadi sistemnya harus kita bangun, proses bisnisnya maupun daya dukungnya berupa IT, dan sumber daya manusianya juga harus kita bangun. Sehingga dalam konteks ini butuh sebagaimana ranah-ranah lain perbaikan, baik di dalam internal kementerian kami maupun mitra. Mitra dalam ini bisa eksternal, daya dukung kita ketahui ada pejabat pembuat akte tanah dan pemerintah daerah. Dalam konteks itulah maka mau tidak mau layanan pertanahan harus dilakukan transformasi. Nah, transformasi layanan sebagaimana kita rumuskan saat ini ada 3 pilar. Ya. Transformasi layanan pertanahan di dalam konteks peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat ada 3 pilar yang harus kita benahi. Yang pertama adalah pilar organisasi. Hari ini sudah keluar peraturan menteri terkait dengan tipologi kantor pertanahan. Kemudian peraturan menteri terkait dengan SOTK. Kemudian terkait dengan risiko. Kemudian terkait dengan pembagian wilayah. Dan terkait dengan pentahapan implementasi kantor pertanahan berbasis wilayah. Ini pilar organisasi tadi, inilah menghasilkan sebuah kantor yang berbasis wilayah. Tadi kalau saya di ranah diluncurkan di tanggal 17 tadi, ini yang ketiga tadi. Yang kedua adalah pilar tata laksana. Pilar tata laksana itu berkaitan dengan re-engineering proses bisnis dan SOP layanan di Kementerian ATR BPN. Kemudian juga penyusunan standar pelayanan. Dan kita juga mengkaji berkaitan dengan layanan premium. Dan yang ketiga adalah pilar sumber daya manusia. Di situ ada berkaitan dengan peta jabatan, kemudian jabatan fungsional, kemudian juga tentang kelas jabatan, kemudian juga kita re-engineering terkait dengan bagaimana fungsi-fungsi jabatan manajerial dan non-manajerial. 3 ranah inilah yang kami dorong untuk kita mendorong agar organisasi kita bekerja. Nah, saya akan jelaskan sebentar terkait dengan transformasi organisasi berbasis wilayah ini. Rekan-rekan sekalian, sebelum keluar permen berkaitan dengan SOTK, kami menggunakan pendekatan tematik, ya, pendekatan tematik. Pendekatan tematik itu di kantor pertanahan itu ada seksi survei dan pengukuran, ada seksi PHPT, ada seksi penataan sampai pada seksi sengketa gitu.
itu adalah pendekatan tematik. Nah, dengan transformasi ini kita dorong menjadi pendekatan wilayah. Nah, kepala seksi dalam hal ini bertanggung jawab atas wilayah yang menjadi kewenangannya dan dituntut untuk memahami serta menguasai seluruh aspek tugas dan fungsi di bidang pertahanan secara menyeluruh. Jadi pendekatan wilayahnya kita turunkan dari kepala kantor ke seksi sehingga akan lebih detail lagi. Nah, dalam konteks ini kemarin dari tanggal 17 Bapak Menteri sudah melonsing tahapan bergeraknya dari pendekatan tematik menuju wilayah. Ada 10 kantah saat ini yang sedang bekerja, ya, di tahap 1 ini sedang bekerja dalam konteks seksi wilayah. Jadi rekan-rekan kalau datang di Kota Medan, Kota Denpasar, Kabupaten Sidoarjo, Kota Tangerang, Balikpapan, Sragen, Gresik, Demak, Kabupaten Demak, kemudian Tabanan dan Bandung akan menemukan seksi-seksi yang sudah berbasis wilayah. Harapan kita persoalan-persoalan yang ada di wilayah masing-masing bisa diselesaikan di level-level kasih. Kira-kira itu yang berkaitan dengan transformasi organisasi. Nah, yang berkaitan dengan tata laksana, Ibu dan Pak sekalian, ini juga sudah disampaikan oleh Bapak Menteri terkait dengan pengukuran terjadwal dan peralihan hak atas tanah. Permasalahan saat ini, rekan-rekan sekalian, layanan terkait dengan pertanahan permohonannya sangat tinggi, kemudian antrian juga panjang, menumpuk, kemudian keterbatasan SDM, dan pemohon itu sebenarnya belum siap terkait dengan berbagai permohonan yang diajukan. Nah, solusinya adalah dilakukan percepatan proses, penambahan SDM, serta migrasi SDM dari kantor dengan beban pelayanan rendah ke kantor dengan beban pelayanan yang tinggi. Nah, ini ada 2 instrumen transformasi yang sudah disampaikan di tanggal 17. Yang pertama adalah pengukuran terjadwal. Jadi rekan-rekan sekalian, pengukuran terjadwal ini adalah 12 hari lama waktunya. Setiap masyarakat yang mendaftarkan permohonan di kantor pertanahan akan memperoleh jadwal pelayanan pengukuran dengan masa tunggu paling lama 7 hari. Jadi kalau rekan-rekan memohon pengukuran, maka akan mendapatkan jadwal paling lama 7 hari setelah permohonan. Jadi kalau lebih dari 7 hari, ini harus kita teliti, SOP-nya dijalankan atau tidak. Nah, kemudian yang kedua, durasi penyelesaian pekerjaan setelah pengukuran maksimal 5 hari hingga menghasilkan peta bidang tanah. Jadi sejak permohonan diajukan hingga PBT diterbitkan, total waktu pelaksanaan maksimal 12 hari. Dari 483 kantor pertanahan yang ada di kementerian kami, sudah melaksanakan pengukuran terjadwal ini sejumlah 455 kantor pertanahan. Jadi sudah cukup banyak yang melaksanakan pengukuran terjadwal ini. Ini adalah transformasi layanan dari sisi kegiatan-kegiatan pengukuran dan pemetaan. Yang kedua, berkaitan dengan peralihan hak atas tanah. Peralihan hak atas tanah ini memakan waktu 10 hari. Ya, 10 hari. Bagaimana 10 hari ini kita bagi? Yang pertama adalah verifikasi BPHTB. Itu harus selesai dalam waktu 3 hari. Kemudian proses pembuatan akte jual beli yang dilakukan oleh PPAT itu harus selesai dalam waktu 2 hari.
Nah, 5 hari ini sisanya itu adalah kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian kami, di kantor pertanahan. Seluruh persyaratan dipenuhi dan permohonan membayar surat perintah setor dan PNBP dalam kurun waktu 5 hari. Jadi kalau 10 hari peralihan hak itu terbagi dalam ranah-ranah BPHTB, kemudian akte dan penyelesaian yang ada di kantor kami. Nah, bagaimana kalau ini di luar itu, maka kami juga sudah menyusun sebuah penilaian kinerja bagi rekan-rekan yang ada di kantor kami. Rekan-rekan sekalian, memang di dalam konteks peralihan hak ini kita dihadapkan pada tantangan mitra, tantangan eksternal dalam transformasi layanan. Jadi kalau kita ketahui bahwa di pemerintah daerah proses verifikasi validasi BPHTB di sejumlah pemerintah daerah masih membutuhkan waktu yang lama. Nah, ini diperlukan dukungan dari pemerintah daerah agar mempercepat proses verifikasi dan validasi BPHTB sehingga tidak menghambat dari layanan ini. Nah, dalam konteks itu Ibu dan Pak sekalian telah ditandatangani surat edaran bersama dengan Kemendagri ya, bersama dengan Kementerian ATR BPN terkait dengan mekanisme pembayaran BPHTB dalam rangka pelayanan pertanahan. Kemudian dilanjutkan dengan MOU antara kerjasama, perjanjian kerjasama PKS antara kantor pertanahan dan kepala daerah. Nah, di situ juga dalam PKS ada pertukaran data pertanahan dan perpajakan dan integrasi NIB dan NOP serta optimalisasi pemanfaatan zona nilai tanah. Tantangan yang kedua di ranah pejabat pembuat akta tanah, masalahnya adalah lamanya proses penerbitan akte oleh PPAT yang masih menjadi salah satu kendala dalam proses pelayanan pertanahan. Di beberapa daerah proses ini masih memerlukan waktu yang cukup lama dan diperlukan dukungan dan kerjasama dari PPAT untuk mempercepat proses ini. Nah, yang terhadap masalah itu yang kita lakukan, kinerja PPAT nantinya akan dipublikasikan secara rutin baik dengan kinerja baik maupun yang sebaliknya. Monitoring kinerja PPAT berbasis data dan penerapan fiktif positif dan first in first out pada pelaporan akte PPAT. Dashboard juga kita manfaatkan untuk memantau kinerja dan penerapan akte PPAT elektronik. Ini upaya-upaya yang sudah kita lakukan. Nah, kalau kita lihat baseline data peralihan hak, rekan-rekan sekalian, dari rata-rata di beberapa kantor pertanahan, ya, itu ada kurang lebih rata-rata durasi akte itu paling lama 25 hari. Ya. Kemudian rata-rata durasi BPHTB itu paling lama 24 hari. Begitu lamanya proses-proses ini sehingga kita lakukan kerjasama, ya, surat edaran bersama sudah kita tanda tangani dan selanjutnya ada PKS antara kantor pertanahan dengan pemerintah daerah. Kita sudah lakukan ini terkait dengan mekanisme penerimaan setoran dan penelitian SPD BPHTB dalam rangka pendaftaran tanah. Nah, rekan-rekan sekalian, terkait dengan penerapan fiktif positif, jadi seluruh kegiatan pemeriksaan pelaporan akte pertanahan diselesaikan berdasarkan tanggal maksud akte. Jadi ini harus dorong agar first in first out nih, ya, desain penerapan first in first out ya. Berkas yang masuk pada hari setelahnya tidak dapat diselesaikan sebelum berkas pada hari sebelumnya telah diselesaikan. Kira-kira maknanya seperti itu. Sedangkan penerapan fiktif positif itu pada kegiatan layanan pelaporan akte akan diterapkan
fiktif positif sebagaimana hak tanggungan yang sudah kita laksanakan. Jadi verifikasi berkas yang telah diupload oleh PPAT itu tadi 3 hari dinyatakan terverifikasi dan dapat diterbitkan SPS. Jika ada perbaikan maka disediakan waktu 1 hari. Ini adalah desain penerapan fiktif positif. Dan kita juga lakukan pengawasan jabatan PPAT, ya, apakah nanti akan kita dorong agar MPPW, jadi Majelis Pembina dan Pengawas PPAT wilayah dan daerah ini kita dorong agar perannya semakin proaktif gitu ya. Apakah itu melalui inspeksi berkala maupun akselerasi terkait dengan kepastian kepatuhan. Kemudian juga penegakan sanksi, baik teguran tertulis, pemberhentian sementara maupun pemberhentian tetap. Jadi ini juga bagian dari kita mendorong upaya-upaya untuk menyelesaikan layanan kepada masyarakat. Rewardnya juga kita dorong, kita sampaikan setiap kali nanti kantor pertanahan wajib mengumumkan setiap bulan peringkat PPAT berdasarkan pada kepatuhan terhadap SOP. Masyarakat juga dapat mengetahui PPAT dengan kinerja yang terbaik dan transparansi ini diharapkan mendorong kualitas dari layanan. Nah, kalau kita lihat dari layanan peralihan hak ini saat ini ada di 17 kantor pertanahan. Kemarin di tanggal 17 Agustus diuji cobakan di fase pertama ini ada di 17 kantor pertanahan. Ada di kota administrasi Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, ya. Kemudian kota Surabaya 1, Kabupaten Malang, kota Semarang, Kabupaten Semarang, Tangerang Selatan, kota, kemudian kota Batam, kota Pontianak, kota Samarinda, kota Bandung, Kabupaten Buleleng, kota Makassar, kota Kupang, kota Depok. Ini yang sudah melaksanakan layanan peralihan hak terintegrasi yang 10 hari yang saya sampaikan tadi. Tahapan berikutnya di fase kedua, insya Allah di tanggal 24 September berketepatan dengan ulang tahun kementerian kami, ada 24 kantor pertanahan yang sudah kita siapkan untuk juga melaksanakan layanan peralihan hak terintegrasi selama 10 hari. Itu berkaitan dengan transformasi layanan. Yang kedua kami akan sampaikan berkaitan dengan program sertifikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ibu dan Pak sekalian, rekan-rekan sekalian, sasaran sertifikasi rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah itu ada 3 klaster. Ya. Yang pertama adalah program bantuan pemerintah, kemudian program pembiayaan perbankan FLPP dan klaster mandiri. Jadi 3 sasaran inilah yang kita jadikan untuk sertifikasi rumah MBR. Nah, total estimasi bidang tanah MBR yang belum bersertifikat kurang lebih ada 11 juta bidang tanah dan akan dilakukan penyelesaian secara bertahap. Tahun 2026 sampai dengan 2027 kita akan targetkan sebanyak 3 juta. Kemudian sisanya 8 juta itu akan kita targetkan di tahun 2028 sebanyak 5 juta. Mudah-mudahan sisanya bisa kita selesaikan di tahun 2029. Nah, sasaran dan target sertifikasi rumah MBR ini kalau kita lihat dari 3 target tadi, baik program bantuan pemerintah, kemudian pembiayaan perbankan maupun klaster mandiri, sebagaimana surat dari Kementerian PKPR itu kalau kita lihat di halaman 17 itu di situ ada pekerja sektor formal. Di situ ada zona ya, zona 1, zona 2, zona 3 itu ya. Jadi itu ada penghasilan per bulan.
Jadi bagi peserta sektor formal itu sesuai dengan Permen PKP nomor 5 tahun 2025 itu ditunjukkan melalui bukti penghasilan. Selain itu juga dilengkapi dengan surat yang menerangkan bahwa pemohon termasuk dalam kategori MBN. Nah, bagi sektor non formal itu masuk dalam data tunggal sosial dan ekonomi nasional, DTSEN, yang tentu saja dilengkapi juga dengan surat dari kepala desa, lurah setempat yang menerangkan bahwa permohonan tersebut masuk dalam kategori MBR berdasarkan pada DTSEN dari BPS. Jadi kriterianya seperti itu. Nah, kalau kita lihat terkait dengan target program 3 juta rumah ya yang akan kita selesaikan di tahun 2026 sampai dengan 2027. Mudah-mudahan semoga saja tahun 2026 ini kita bisa selesaikan 1 juta bidang. Kemudian di tahun 2027 kita akan selesaikan di angka 2 juta bidang. Jadi itu perkiraan untuk target-target yang ada di kami. Mudah-mudahan ini bisa kita lakukan dengan baik. Nah, hasil integrasi data dengan BPS dari sertifikat hak atas tanah PTSL tahun 2026 berdasarkan konfirmasi data desil di BPS itu sampai hari ini sudah 157.693 sertifikat hak atas tanah. Masuk dalam kategori MBR, ya, rumah milik sendiri kondisi tidak layak. Ini sudah terkonfirmasi di data desil BPS, kurang lebih ada sejumlah 157.693. Kira-kira itu Ibu dan Pak sekalian terkait dengan dua ranah penting berkaitan dengan transformasi layanan dan sertifikasi MBR. Kemudian yang ketiga terkait dengan reforma agraria, datanya tolong disampaikan. Nah, lanjut, Ibu dan Pak sekalian, kalau kita lihat reforma agraria ini, ya kita akan jelaskan pelan-pelan terkait dengan ini karena kita ada acuannya yaitu Perpres 67 tahun 2023